Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita berdoa dulu yuk, dimulai. Silakan ketua kelas pimpin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu mulai absen dulu. Sahid hadir. Anggi, Firdan, Rama, Imron, Fahmi, Saipul, Daniel. Baik. Baik, seragamnya dirapiin dulu. Ada yang masih keluar-keluar dikit. Dirapikan, rileks badannya. Kita siap untuk materi hari ini. Penilaian hari ini sebelum Ibu lanjutkan ya pembahasan kita. Penilaian hari ini ada penilaian post-test ya, post-test lanjutan tentang materi bioteknologi. Nah, kemudian ada penilaian sikap, ada penilaian untuk penyajian produk ya. Sebelumnya kan penilaian penyajian rancangan ya, rancangannya seperti apa setiap kelompok. Nah, jadi siap-siap akan Ibu lihat gitu ya presentasinya seperti apa, dan ada tanya jawab, mohon semuanya bisa aktif gitu. Baik, sekarang mulai pretest dulu. Nah, itu pengen tahu nih seberapa siap kalian mampu mempelajari materi hari ini ya. Baik, semuanya siapkan handphonenya masing-masing. Nah, kita pakai Google Form ya pretestnya. Linknya Ibu sudah bagikan ke ketua kelas ya. Rizky tadi sudah membagi. Udah ya, pretestnya sudah selesai semua ya. Udah, boleh dimasukin? Ya. Oke, yang ada di atas meja berarti Ibu tulis bahan ajar materi hari ini di bioteknologi, sama mungkin kelas-kelas lain yang di pelajaran pertama tadi dibereskan dulu, dirapikan. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya, Ibu sampaikan dulu. Nah, kompetensi dasarnya itu sebenarnya apa sih gitu ya bioteknologi, untuk apa kalian mempelajari materi ini. Nah, untuk menganalisis prinsip-prinsip ya bioteknologi dan penerapannya gitu ya, aplikasinya, sehingga bisa meningkatkan upaya kesejahteraan manusia. Nah, untuk keterampilannya nanti kalian akan menyajikan suatu laporan gitu. Laporan hasil percobaan. Nah, hasil percobaan dari penerapan prinsip-prinsip bioteknologi yang akan kita pelajari ya secara konvensional berdasarkan scientific method. Kemudian, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran itu adalah kalian bisa menjelaskan ya konsep dasar bioteknologi itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, harapannya gitu ya kalian juga bisa membedakan antara bioteknologi yang tradisional atau konvensional gitu ya, dan juga modern gitu. Bisa dibedakan, oh konvensional seperti ini gitu ya, modern seperti ini. Kemudian yang ketiga itu kalian bisa menganalisis penerapannya ya secara bioteknologi konvensional dengan merancang produknya. Nah, kita konvensional dulu deh, cobain gitu ya. Nah, kemudian untuk manfaat kita sebenarnya kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat adalah merancang dan membuat produk bioteknologi secara konvensional, harapannya itu. Nah, serta menganalisis manfaat kegunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti itu. Dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran menurut kalian. Baik. Nah, sekarang coba Ibu
ingin kalian membuka gitu ya wawasannya, pertanyaan boleh, apa idenya boleh ya. Kira-kira punya masalah nggak sih kita di lingkungan misalnya, atau di sekolah kita sendiri ya, sekolah kita adalah sekolah asrama gitu ya. Nah, apa yang kita bisa ungkap, apa punya masalah apa sih di sekolah? Coba siapa yang mau jawab, atau siapa yang mau kasih pendapatnya? Yuk, silakan. Bu, Ya, siapa namanya? Daniel. Daniel. Oke, silakan Daniel. Sampah-sampah bekas makanan, Bu. Sampah-sampah bekas makanan, kenapa Daniel? Apa masalahnya? Ya, jadi apa? Cemar gitu ya. Nah, kebanyakan sampah-sampah apa sih yang Daniel lihat di sekolah gitu? Organik, sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik, non organik banyak juga. Ada. Ada juga. Organik seperti apa Daniel? Yang Daniel perhatiin. Bekas makanan, Bekas makanan ya apa? Nasi, nasi kayak sayur. sayur gitu ya. Nah, terus kita juga ada dapur, kan asrama kalian ke dapur ya? Ya, ya. Nah, dapurnya itu kalau ibu suka asrama kalian, asrama putra, nah itu dapurnya itu banyak apanya sih? Sampah-sampah apa? Organik apa non organik? Organik. Tadi apa? Tadi yang kata dari sayur. Banyak banget kulit-kulit buah atau sayur tuh. Kan kayak cangkang telur juga kan, kalian makan telur terus tuh. Ini ya, ada cangkang telur, ada bekas bonggol-bonggol jagung ya, wortel, ada kol yang udah tumpuk di situ, dan ibu tanya, pernah nggak kalian tanya di dapur dibuangnya atau kemana nih gitu? Pernah nggak nanya ke orang dapur? Daniel atau Rizky? Pernah nanya nggak? Dede? Nggak pernah nanya gitu ya, dari sampah organik. Ada lagi? Friend Daniel? Ibu mau bagi kelompok. Nah, kelompoknya berdasarkan hasil belajar. Sebenarnya ibu udah bagi berdasarkan hasil belajar. Nah, ini kalian duduknya boleh diatur. Yang kelompok tadi, kelompok 1 Sakit gitu ya, Sakit, kemudian ada Rama, ada Dede, ada Yusuf A, ada Izhar, ya boleh berkumpul. Silakan berdiri, bertukar posisinya. Ibu akan bagikan LKPD-nya, ya. LKPD-nya ibu bagikan setiap kelompok. Kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Ya, boleh silakan LKPD-nya dibuka. Ya, semua perhatikan. Nah, dari LKPD itu kalian yang pertama kalian harus isi dulu ya data namanya per kelompok. Nah, data nama per kelompok isi hari ini tanggal berapa. Nah, kemudian di situ ada yang harus kalian isi juga untuk kompetensi dasar dan tujuan, tadi sudah ibu sampaikan ya. Kemudian, nah itu kalian akan jawab ya, dari gambar tersebut kalian akan jawab. Kemudian ada lagi artikel yang harus kalian baca. Ini bagi-bagi tugas, pupuk, gitu ya. Nah, dan bahannya apa? Kemudian kalian tulis rancangan desain perencanaannya seperti apa. Kemudian kalian buat langkah-langkah proyeknya, ya, langkah-langkah proyeknya seperti apa. Kemudian kalian juga akan buat rencana jadwal, ya. Kenapa? Kerangka. Itu untuk laporannya. Nanti kalian nanti buat laporan kan, laporannya seperti ini gitu. Ya, itu untuk laporan. Kalau desain perencanaannya bukan. Ini yang merancang kayak gitu. Desain perencanaan, ya, judulnya seperti itu. Desain perencanaan proyek. Misalnya kalau ember cek gitu ya Pak, jadwalnya berarti kalian mau melakukan pengerjaan pupuk itu kapan? Misalnya hari ini kita serpak ini nggak apa-apa,
di jam siang gitu kan biar cepat karena komposan agak lama. Nah itu jadwalnya berarti tanggal berapa? Nah dibuka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari diskusi kelompok 3 yang dengan saya Muhammad Daniel Firdaus. Saya benar saya bisa juga. Saya Muhammad Rizky Septian. Yang akan dilakukan. Ya. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Diolah. Dan yang kedua, sisakan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan yang sampah dengan sampah plastik. Ya. Sampah organik yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Ya. Maka Apa namanya? Muhammad Ramadhani. Pokoknya nanya dan jawab dicatat ya. Apakah waktu 3 minggu cukup untuk membuat kompos itu? Insya Allah cukup, karena kan kita ngelihat dari postur tanahnya dan bahan-bahannya. Ya. Terus? Oke. Ada bedanya nggak? Namanya siapa? Ya. Ini bertanya. Ya namanya? Namanya awalnya berbeda. Awal. Jadi untuk perbedaan lama kompos dilihatnya dari apa ya? Perbedaannya. Jadi kan kalau lama mah jadi gini komposnya, kalau yang sebentar mah. Ya, jadi semakin lama semakin bagus bahan si pupuknya. Lihatnya dari apanya? Warnanya, strukturnya, Dari teksturnya. teksturnya biasanya. Itu gimana teksturnya? Kurang lebihnya. Coklat kegelapan juga masuk ya, tergantung kayak kita. Nah baik, ibu mau refleksi dulu deh. Coba pembelajaran hari ini gimana sih? Menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Ya, coba salah satu kenapa menyenangkannya? Daniel. Menambah ilmu, Bu. Menambah ilmu, apalagi? Menambah wawasan. Menambah wawasan. Ada lagi? Oke, baik. Nah, jadi untuk hari ini coba kita buat kesimpulan pembelajarannya. Boleh, Fahmi tadi, Dede. Oke, Fahmi. Ya, dari pembelajaran kali ini kita bisa membuat perancangan tentang proyek, Betul. membuat pupuk kompos, Ya. mengetahui alat bahannya, Mhm. cara kerjanya, dan beberapa lama waktu itu. Betul sekali. Aplaus buat Fahmi kesimpulannya. Jadi ibu apresiasi ya tadi yang bertanya, menjawab, kesimpulan gitu ya. Kita merefleksi juga bahwa hari ini banyak wawasan, mudah-mudahan gitu ya kita bisa mengambil apa maknanya ya untuk hari ini. Jadi kita bisa merancang, tahu referensi dari mana. Oh ternyata benar juga ya pupuk yang kita pakai misalnya ya sangat berguna, manfaatnya banyak seperti itu ya. Baik, jadi untuk hari ini jangan lupa kita siapkan untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi siapkan semua bahan-bahannya. Tadi yang perlu dibeli, ajuan anggarannya ke sekolah ya, diajukan ke sekolah. Kemudian disiapkan juga nanti pertemuan berikutnya untuk presentasi produknya ya, produknya yang setengah jadi dulu. Alhamdulillah, terima kasih, sehat-sehat selalu. Kita tutup dengan doa dulu. Sama Rizky, silakan ketua kelas. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.